Ada Yusuf Kalla di balik vonis Ahok. Aduh, terbongkar satu persatu. Kesimpulannya ialah dalam hal soal saudara Ahok, kita akan laksanakan dengan hukum yang tegas dan cepat, dan oleh Pak Kapolri janjikan selesai dalam 2 minggu pelaksanaan hukum yang cepat itu, sehingga semuanya berjalan sesuai aturan tapi dengan tegas. Kita semua bersama teman-teman itu dapat mempertahankan janjinya. Komitmen yang ada ternyata dapat dipertahankan. Pak JK ini kan tokoh yang dihormati oleh umat, jadi karena itu jadi tempat bertanya, ya. Apalagi pilkada DKI yang menjadi perhatian publik luas. Jadi tentu pengaruhnya besar. Lama tidak terdengar suaranya, JK akhirnya muncul lagi. Seperti sedang turun gunung, bak serigala berbulu domba. Begitulah politik. Yang dulu berpasangan bukan berarti berteman. Yusuf Kalla atau JK memang pernah menjadi partner Presiden Jokowi sebagai wakil presiden. Namun bukan berarti bahwa JK ini merupakan sohib setia seorang Jokowi. Sangat terlihat jelas sikap dan juga posisi yang diambil oleh JK pasca tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden. JK juga sempat memainkan politik identitas pada awal pandemi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Yusuf Kalla adalah seorang politisi yang agresif, masih hangat. Masih ingat bagaimana Yusuf Kalla memainkan peran the real presiden di era Presiden SBY 2004 sampai 2009. SBY pun kelimpungan dan terpengaruh atas permainan cantik JK. Cara cerdas JK memanfaatkan politik untuk melanggengkan kepentingan ekonomi keluarganya. Pada Pilpres 2009, SBY jalan dengan JK dan memilih Budiono sebagai wakilnya. Sementara juga langsung berkompetisi dengan SBY dan memiliki Rantau sebagai wakilnya. Hasilnya lewat Jordan lanjutkan SBY Budiono lenggang ke istana. Jika pun tersingkir dan kemudian mencurahkan perhatiannya di Palang Merah Indonesia saat JK mendengar mencalonkan diri sebagai calon presiden 2014. JK langsung berkomentar pedas, tapi jangan tiba-tiba, karena dia juga terkenal di Jakarta, tiba-tiba dicalonkan presiden. Bisa hancur negeri ini. Namun ketika JK dicalonkan sebagai cawapres Jokowi lewat peran partai yang sudah dirangkul keluarga JK kemudian bersorak pikiran. Ia berbalik mengagung-agungkan kinerja Jokowi pada Pilpres 2014. JK mengejutkan. Cara Jokowi dan JK menang atas Prabowo Hatta, JK pun bersorak dan merasa di atas langit, yang mungkin berpikir dapat menikte Jokowi yang minim pengalaman di pentas nasional. Namun apa yang terjadi kemudian? JK tidak berkutik di bawah Jokowi. Publik tidak hanya melihat sepak terjang JK, publik hanya mengenal jika yang kerap beda pendapat dengan Jokowi soal PSSSI, perseteruan KPK, Polri, dan lain-lain. Selama 2,5 tahun mendampingi Jokowi, JK terlihat menderita. Tidak banyak peran yang diamankan, pemanfaatan politik sebagai batu loncatan untuk terus memperluas ekonomi keluarganya. JK kemudian semakin terkebiri ketika para loyalis JK seperti Yudi Krisnandi Sudirman Said memiliki Anies Baswedan dibabat habis. Jokowi di permukaan intrik antara JK dan JK juga tidak begitu tampak, namun di tataran tersembunyi ada pertarungan hebat. Penyegaran loyalis jika di pemerintahan membuat JK meradang. JK ingin memberi pelajaran kepada Jokowi. Caranya, JK menebar pengaruh kepada kelompok-kelompok Islam untuk mendelegitimasi kekuasaan Jokowi. Ketika Ahok Jarot sudah resmi, JK mulai bermanuver. Ia melebihi Prabowo agar mengusung Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta, mengalahkan Ahok. Hal ini diakui oleh Ketua MPR dan PAN Zulkifli Hasan. JK yakin bahwa Anies dapat mengalahkan Ahok yang double minoritas. Jika Ahok
tidak tersandung kasus Al-Maidah sekalipun, Ahok tetap akan diserang dengan isu politik agama. Sebaran kebencian berbau sara dan itu bisa dilihat ketika JK sebagai ketua Dewan Masjid tetap membiarkan masjid-masjid untuk dipolitisasi dan menebar kebencian. Dari berbagai pernyataan, JK target kasus terang bahwa JK ikut berperan dalam memenjarakan Ahok ketika Ahok mengatakan bahwa Indonesia belum Pancasila selama belum ada presiden yang berasal dari minoritas dan Islam. Jika merasa tersinggung, jangan mengatakan kalau minoritas itu tidak dipilih Pancasila. Tidak lengkap, bukan salah itu. Berarti sekarang kita tidak bisa Pancasila Indonesia ini begitu. Anda mau karena presidennya, bukan non-Islam, maka tidak Pancasila. Tersinggung tegas JK di kantornya ketika Ahok mengingatkan surat Al-Maidah. JK turun menyalahkan Ahok. Menurutnya Ahok telah salah menyinggung surat Al-Maidah ayat 51. Itu karena menyertakan kata dibohongi. Itu bukan ayat, itu dipersoalkan, boleh baca semua. Saya yang dipersoalkan, kita bohong, ujar Yusuf Kala kepada wartawan di kantor Wakil Presiden RI Jakarta Barat. Saat demo besar 411, JK mengatasnamakan Jokowi untuk bertemu perwakilan pendemo, termasuk Amin Rais. Saat terjadi, jika secara lantang menegaskan bahwa Ahok diproses secara hukum. Yusuf Kala adalah seorang politisi yang agresif, masih hangat, masih ingat bagaimana Yusuf Kala memainkan peran the real presiden di era Presiden SBY 2004 sampai 2009. SBY pun kelimpungan dan terpengaruh atas permainan cantik JK. Cara cerdas JK memanfaatkan politik untuk melanggengkan kepentingan ekonomi keluarganya. Pada Pilpres 2009, SBY jalan dengan JK dan memilih Budiono sebagai wakilnya. Sementara juga langsung berkompetisi dengan SBY dan memiliki Rantau sebagai wakilnya. Hasilnya lewat Jordan lanjutkan SBY Budiono lenggang ke istana. Jikapun tersingkir dan kemudian mencurahkan perhatiannya di Palang Merah Indonesia saat JK mendengar mencalonkan diri sebagai calon presiden 2014. JK langsung berkomentar pedas, tapi jangan tiba-tiba, karena dia juga terkenal di Jakarta, tiba-tiba dicalonkan presiden. Bisa hancur negeri ini. Namun ketika JK dicalonkan sebagai cawapres Jokowi lewat peran partai yang sudah dirangkul keluarga JK kemudian bersorak pikiran. Ia berbalik mengagung-agungkan kinerja Jokowi pada Pilpres 2014. JK mengejutkan. Cara Jokowi dan JK menang atas Prabowo Hatta, JK pun bersorak dan merasa di atas langit, yang mungkin berpikir dapat menikte Jokowi yang minim pengalaman di pentas nasional. Namun apa yang terjadi kemudian? JK tidak berkutik di bawah Jokowi. Publik tidak hanya melihat sepak terjang JK, publik hanya mengenal jika yang kerap beda pendapat dengan Jokowi soal PSSSI, perseteruan KPK, Polri, dan lain-lain. Selama 2,5 tahun mendampingi Jokowi, JK